Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman mazida. Amma ba'du. Jamaah salat Isya dan salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kami menyampaikan ceramah pada malam hari ini, kita ucapkan jazakumullah khairan kepada Ananda tadi telah membacakan kita firman Allah Subhanahu wa taala. Semoga beliau dan keluarganya serta kita semua dijadikan ahlul Quran dan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat kelak. Jamaah salat Isya dan salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini dengan izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kembali Allah Subhanahu wa taala berikan kita nikmatnya untuk bisa hadir di tempat yang mulia ini, melanjutkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah adalah tujuan kita diadakan atau diciptakan di atas permukaan bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an di surah Ad-Dariyat di ayat yang ke-56, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jamaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, mari kita memperbanyak rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita hingga saat ini. Alhamdulillah jamaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita sudah berada di malam yang ke-27 di bulan suci Ramadan ya. Kita berharap malam ini adalah malam turunnya Lailatul Qadri ya. Malam kemuliaan yang lebih baik dari 1000 bulan atau 83 tahun 4 bulan. Semoga malam ini turun malam kemuliaan tersebut sehingga kita mendapatkan keberkahan ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari itu mari kita bersungguh-sungguh di malam ini dan memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala serta memperbanyak doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anni. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anni. Perbanyaklah doa tersebut. Itu doa memohon pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala, karena sungguh merugi ketika kita tidak mendapatkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika keluar dari bulan Ramadan. Jamaah salat Isya dan salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita mari sedikit membacakan atau menyebutkan sebuah kisah. Kisah tersebut dari seorang ahli ibadah yang dinamakan Barsisah yang mana kisah ini disebutkan di kitab Al-Bidayah wan Nihayah karangan Abul Fida Ismail bin Umar bin Katsir Al-Qurashi Al-Dimashqi yang dikenal dengan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Kisah ini jamaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah seorang ahli ibadah yang sudah lama beribadah, jadi seorang pendeta ahli ibadah. Sudah 60 tahun beribadah. Dan syaitan, begitulah syaitan senantiasa mau menjerumuskan dalam kesesatan seorang hamba. Sudah 60 tahun beribadah, maka syaitan ini mau menggoda ahli ibadah tersebut. Agar apa? Agar dia terjerumus dalam dosa dan kemaksiatan. Karena ini Barsisah seorang ahli ibadah yang berakhir dia menyembah syaitan, menyembah iblis. Walhamdulillah. Singkat cerita, setan mendatangi seorang wanita, seorang wanita yang menjadikan wanita tersebut gila,
Dan wanita ini memiliki 4 orang saudara laki-laki. Dan setan tersebut membisikkan kepada saudara wanita tersebut bahwasanya ada seorang ahli ibadah yang bisa mengobati saudari kalian ini. Maka keempat saudara ini, perempuan ini, wanita tersebut, dibawalah saudarinya ke ahli ibadah tersebut untuk diobati. Diobati. Karena katanya pendeta ini bisa mengobati berbagai macam penyakit termasuk penyakit gila. Kemudian diterapilah wanita tersebut. Tentunya beberapa hari dia tinggal di tempat ibadah ahli ibadah ini. Jadi empat saudara ini pergi dan tidak tinggal menemani saudarinya. Tinggallah berdua ini, seorang ahli ibadah dan wanita ini. Singkat cerita, setan menggoda ahli ibadah ini. Akhirnya apa? Wanita ini dihamili, waliyadzubillah. Dihamili, dan kemudian pendeta ini karena takut ketahuan, akhirnya apa? Melakukan lagi dosa yang selanjutnya. Nah, bunuh lagi. Nah, bunuh kemudian dikuburkan di suatu tempat, tidak diketahui orang. Karena takut ketahuan. Bayangkan ini ahli ibadah sudah 60 tahun beribadah. Kemudian datanglah 4 orang saudaranya ini mau menjenguk saudarinya. Ketakutan ini ahli ibadah, ketakutan. Dia cari saudarinya di mana. Kemudian setan menggoda ahli ibadah ini, jangan khawatir, saya ini temanmu. Ini setan menggoda, yang setan yang awalnya ini dia goda ahli ibadah tersebut. Jangan takut, saya ini adalah temanmu, sahabatmu. Saya akan menolong kamu dari masalahmu ini. Kamu tidak akan ketahuan. Dengan syarat engkau harus mengikuti perintahku. Kemudian apa perintahnya itu? Kemudian setan mengatakan, sembahlah aku, sujudlah kepadaku. Kemudian ahli ibadah tersebut, waliyadzubillah, betul-betul sujud kepada iblis tersebut. Yang tadinya ahli ibadah, yang taat beribadah, kemudian dia beralih ke beribadah kepada selain Allah, menyembah iblis tersebut. Kemudian iblis tersebut berpalinglah. Ya begitulah iblis, setan. Ketika kita sudah terjatuh dalam kemaksiatan, maka setan akan meninggalkan kita. Kemudian singkat cerita, ahli ibadah tersebut dibawalah karena sudah ketahuan, setan sudah meninggalkannya karena sudah berhasil disembah oleh ahli ibadah tersebut. Hanya karena ketahuan ahli ibadah ini, dibawalah ke raja, kemudian dia dihukum mati, dibunuh juga, dihukum mati. Waliyadzubillah. Kemudian yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, benarlah firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Hasyr di ayat yang ke-16, kamathalil lati syaitan idz qala lil insani kfur. Begitulah syaitan itu ketika menggoda manusia dan mengatakan kafirlah. Falamma kafara, kemudian setelah manusia tersebut, orang tersebut telah kafir, apa kata setan? Inni bari'um minka. Saya telah berlepas diri darimu, saya meninggalkanmu karena saya telah berhasil menggoda. Kamu telah kafir. Apa selanjutnya setan katakan? Wa inni akhafullah rabbal alamin. Dan saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Setan juga itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah berhasil menggoda manusia. Akhirnya dia meninggalkan manusia tersebut, maka tinggal kita menjadi binasa, waliyadzubillah. Jamaah salat Isya dan salat tarawih yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Yang pertama adalah yaitu jangan kita ikuti bisikan-bisikan dan langkah-langkah syaitan. Ketika ada menggoda, membisikkan kita, jangan ikuti. Karena syaitan adalah musuh yang nyata bagi kita. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan, jejak-jejak setan. Bisikan-bisikan setan. Karena setan adalah musuh yang nyata. Setan adalah musuh yang nyata.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan innama ya'murukum bisu'i wal fahsya. Karena sungguhnya setan itu hanya menggoda apa? Hanya menggoda manusia untuk melakukan apa? As-su, keburukan. Wal fahsya dan sebuah perbuatan tercela. Kenistaan waliyadzubillah. Tidak ada godaan setan kecuali keburukan. Maka jangan ikuti. Walaupun itu setan menghiasi dengan hiasan yang seindah-indahnya, ketika bujukan tersebut, rayuan tersebut datangnya dari syaitan, maka jangan diikuti. Karena tidak lain dia hanya mengajak kita ya'murunakum bisu'i wal fahsya. Setan itu hanya menyuruh kalian untuk melakukan apa? Keburukan dan dosa besar. Waliyadzubillah. Sebagaimana tadi kisah yang kita sebutkan. Kemudian jamaah dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang kedua, bahwasanya setan ini sudah berjanji dan bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan menggoda manusia sampai hari kiamat dari segala penjurunya, dari segala arah. Ketika iblis laknatullah alaihi, ketika Nabi Adam telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua penduduk langit diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Kemudian iblis juga disuruh sujud oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iblis tidak mau sujud. Kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang menyebabkan engkau tidak mau sujud kepada Nabi Adam? Kemudian kata iblis laknatullah alaihi, ya Allah, saya ini lebih mulia dari Nabi Adam. Engkau ciptakan saya dari api, sedangkan Nabi Adam itu engkau ciptakan dari tanah. Maka di sini bentuk kesombongan iblis laknatullah alaihi, kedurhakaan, maka Allah Subhanahu wa taala keluarkan dia dari surga. Allah Subhanahu wa taala keluarkan iblis dari surga. Kemudian iblis ini laknatullah alaihi, dia dalam hatinya marah. Kemudian dia berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, qala fa bima aghwaytani. Ya Allah, engkau telah menghukumku. Engkau telah menghukumku keluar dari surga. La aqudannahum siratakal mustaqim. Saya akan menggoda manusia, saya akan memalingkan manusia dari jalan yang lurus. Itu janji iblis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah Subhanahu, silahkan. Kemudian kata iblis, saya akan menggoda manusia itu dari arah depannya, dari arah belakangnya, dari kanan dan kiri. Kemudian sangat sedikit engkau dapatkan dari hamba-hambamu yang bersyukur kepadamu. Jamaah salat Isya dan salat tarawih yang di belakang Allah Subhanahu wa taala. Ini misi iblis, laknatullah alaihi. Setan yang senantiasa akan menggoda kita, yang senantiasa akan menjerumuskan kita. Iblis atau setan itu tidak pandang mau dia ustadz, ulama. Kalau ulama dia juga jadi ulama, akan menggoda, akan menggelincirkan juga ulama tersebut, akan menggelincirkan juga setan tersebut, ustadz tersebut. Sebagaimana tadi iblis menggelincirkan ahli ibadah yang sudah 60 tahun beribadah. Akhirnya di akhir hidupnya dia menyembah iblis dan dia dibunuh. Maka iblis tidak akan pernah berhenti sampai hari kiamat menggoda anak cucu Adam. Karena itu janji dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena telah dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dikeluarkan dari surga, maka itu janji di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala mengizinkan dia hidup sampai hari kiamat untuk menggoda manusia. Waliyadzubillah. Kemudian jangan melakukan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang ketiga dari kisah ini, bahwasanya sebisa mungkin seseorang ketika berobat itu dengan sejenisnya, sebisa mungkin. Seumpamanya seorang wanita, berobatlah dengan dokter wanita. Apatah lagi kalau sudah membuka aurat. Jangan sekali-kali kita mendatangi dokter laki-laki. Apalagi kalau sudah membuka aurat, itu setan akan bermain di situ. Waliyadzubillah. Akan bermain di situ, akan menggoda anak cucu Adam agar terjatuh dalam dosa dan kemaksiatan. Sebisa mungkin.
Jika memang di suatu kampung tidak ada lagi dokter sejenis, maka di sini baru dibolehkan keadaan darurat untuk berobat kepada lawan jenis, karena kita menghindari yang namanya kemaksiatan tersebut. Karena setan itu menggoda secara perlahan-lahan sampai seorang terjatuh dalam kemaksiatan. Pelan-pelan itu setan menggoda, tidak langsung. Orang itu bermaksiat, berzina, tidak langsung berzina. Minta maaf, awalnya pacaran judul. Makanya Allah katakan wala taqrabuz zina. Janganlah dekati zina. Jangan dekati sarana untuk menuju perzinahan. Pacaran orang, awal-awalnya pacaran Kemudian lama kelamaan sudah itu pegang-pegang tangan, waliyadzubillah. Dan akhirnya apa? Berzina, waliyadzubillah. Setan itu menggoda terus. Tidak apa-apa aja. Tidak apa-apa aja pegang-pegang dulu tangan berdua-duaan, waliyadzubillah. Dibolehkan sama orang tua, waliyadzubillah. Akhirnya apa? Terjatuh dalam kemaksiatan. Dan itu tujuan setan. Kalau sudah seorang hamba telah terjatuh dalam kemaksiatan, maka setan tertawa dan meninggalkan hamba tersebut. Karena itu misinya. Karena misi setan itu mencari apa? Mencari teman dan kawan-kawan supaya apa? Bersama nanti di neraka. Mau dicari teman di dunia untuk ditemani di neraka. Maka jangan melakukan Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran yang ketiga, sebisa mungkin ketika kita berobat ke sesama jenis, laki-laki ke dokter laki-laki, perempuan ke dokter perempuan. Hindari yang namanya lawan jenis, karena dikhawatirkan setan akan menggoda. Akhirnya kita terjatuh dalam kemaksiatan, apatah lagi sudah membuka aurat. Waliyadzubillah. Kemudian jangan dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah mari kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari segala bentuk godaan-godaan syaitan. Jaga keimanan kita, jaga keikhlasan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun ibadah kita sedikit. Karena ibadah yang sedikit lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita rutin melaksanakan, dan itu bisa menjaga kita dari bisikan-bisikan syaitan. Jaga keimanan kita dan jangan cepat tertipu dengan rayuan-rayuan iblis atau setan laknatullahi alaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kita doa. Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i. Ya Allah, aku mohon kepadamu perlindungan dari keburukan pada pendengaranku. Wa min syarri basari, dan keburukan penglihatanku. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan pendengaran, penglihatan. Wa min syarri lisani, dan keburukan lisan kita. Lisan ini juga ini banyak melakukan keburukan. Menceritakan kejelekan orang, mencaci maki orang. Ini mungkin yang sering ada sebagian ibu-ibu ketika pulang dari rumah temannya, nak cerita makanannya orang, waliyadzubillah. Atau nak cerita rumah dalam jelek rumah, waliyadzubillah. Nak cerita semua kejelekan, waliyadzubillah. Jaga lisan kita dari keburukan. Wa min syarri mani, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan keburukan mani atau kemaluan kita. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan, semua jenis keburukan dari diri kita. Wa min syarri nafsi, keburukan diri kita, agar kita terhindar dari keburukan-keburukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita terhindar dari kawan-kawan atau teman-teman iblis laknatullahi alaihi. Kemudian jangan melakukan Allah Subhanahu wa taala. Mari di malam yang ke-27 ini kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menguatkan hati-hati kita, agar menguatkan jiwa-jiwa kita untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena seorang ketika disibukkan dalam ibadah, maka tentunya dia akan terhindar dari segala bentuk keburukan.
akan terhindar dari segala bentuk kelalaian dan keburukan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup majelis kita pada malam hari ini dengan membaca doa kepada kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.